Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya saya akan menyampaikan rules-nya. Ternyata faktor yang cukup penting di dalam proses VCO secara apa tadi namanya fermentasi ya, itu adalah suhu, Ibu. Selamat sore, Pak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya akan menyampaikan rules-nya ya. Jadi yang pertama silahkan untuk meng-off-kan audio selama MC berbicara dan saat narasumber memaparkan materi, dan boleh meng-on-kan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Dan pertanyaan ditulis di room chat atau bisa raise hand dan juga meng-on-kan audio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute, dan kali ini saya akan memandu acara webinar yang sangat menarik dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, dengan judul Cara Memilih dan Mengkonsumsi VCO yang Tepat untuk Kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu semuanya, bahwa virgin coconut oil atau VCO ini adalah minyak yang dihasilkan dari daging kelapa tua yang masih segar dan diproses secara alami dan tidak dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi dan tidak dicampurkan dengan zat kimia ya. Beragam manfaat dapat kita peroleh dari mengkonsumsi VCO. Lalu bagaimana cara memilih dan mengkonsumsi VCO ini yang tepat untuk kesehatan? Nah, marilah kita simak webinar kita pada sore hari ini, dan di sini sudah bergabung bersama kami yaitu Pak Anas Ahmad ya, dari profesional coach and penulis buku ketogenik dan juga owner Viko Bagus. Selamat sore Pak Anas. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Anas. Gimana Mbak puasanya Yuli lancar ya? ya Pak ya? Mbak Yuli ya, betul ya? Ini Mbak Yuli Ya, panggilannya. saya Yuli Pak. Oke. Alhamdulillah ini sudah hari ke berapa ya sekarang ya? Hari Hari ke ke-18 ya? Saya juga lupa Pak, nggak begitu. Ada yang 17, ada yang 18. Kan kemarin Ya. ada yang mulainya duluan ya. Ya, betul. Ya. Ya, semoga lancar selalu ya Pak Anas dan juga semua Bapak Ibu yang hadir di sini yang sedang menunaikan ibadah puasa. Ya, baik Pak Anas, silahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih dari saya ya untuk teman-teman Gamal Institute ya. Ada siapa aja hari ini yang hadir nih? Kayaknya cukup ramai juga dari teman-teman Gamal ya Mbak Juli ya. Ya, ada Pak Hendra Sipayung juga sudah hadir, kemudian ada Mbak Tia, dan juga ada tim penulis juga, Mbak Widi, Mbak Vene juga masuk sebentar begitu Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa diskusi ya. Mungkin kita akan banyak diskusi. Saya udah siapin slide sih. Saya udah bisa share screen ini ya, Mbak ya? Iya, bisa Pak Anas. Oke, saya akan coba share screen. Oke, share screen. Oke, apa udah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ini saya buat slideshow aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya teman-teman semua, sahabat Gamal Ngabuburit ini. Acaranya rutin dan bagus-bagus ini saya lihat ya. Iya, acaranya. Pak. Ya. Betul. Dan acara dari Gamal memang fokus untuk terutama di bidang pertanian, kemudian UKM, kemudian bisnis-bisnis yang terkait juga dengan hasil pertanian, maupun sampai produk-produk turunannya ya Mbak ya? Ya, betul sekali Pak Anas. Oke, terima kasih Gamal yang sudah mengundang lah ya, mengundang kita berdiskusi bersama sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan sore hari ini kita bisa mendapatkan manfaat. Aduh, sorry, suaranya ada yang ini ya. Ya. Oke, ya. Jadi izinkan saya mungkin sekitar 15-30 menit ke depan saya akan sharing sedikit dari materi tentang memilih dan mengkonsumsi VCO ya. Tadi Mbak Yuli udah ngasih intro itu bagus banget gitu ya. Jadi apa itu VCO ya kan, minyak kelapa yang diolah dari kelapa
segar ya, tidak Ya. ada bahan pengawet, diproses secara alami, dan memang sudah memberikan manfaat yang luar biasa ya, apalagi kita di masa pandemi kemarin ya, 2 tahun lebih ini nama populer memang melesat cukup luar biasa ya, semakin banyak orang mengenal VCO ya, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan fokus tentang memilih dan mengkonsumsi VCO untuk kesehatan ya, ngabuburit bareng Gamal Institute. Oke, jadi perkenalan sedikit, nama saya Anas Ahmad, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya. Jadi saya sendiri itu sudah mengkonsumsi VCO itu mulai 2004. Jadi kalau 2004 sekarang 2022 itu berarti udah 18 tahun ya, nggak terasa sekali ya, Masya Allah ya. Ya, sudah Jadi, lama ya Pak ya? Iya, sudah lama sekali ya, ternyata ya nggak terasa ya. Dan memang mau tidak mau harus diakui juga perjuangan untuk memperkenalkan VCO ini tidak mudah ya. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan ya. Bahkan guru saya itu Pak Dr. Bruce Five ya. Ini saya selalu koleksi bukunya ya. Itu memperkenalkan VCO, menulis buku itu mungkin ada puluhan buku yang saya koleksi ya. Itu yang saya koleksi, belum lagi buku-buku yang belum saya beli gitu ya. Dan nanti siapa tahu kita juga bersama Gamal bisa menerbitkan buku juga untuk kembali memperkenalkan lebih dalam. Bahkan kalau di era sekarang mungkin tidak hanya buku ya, tadi misalnya sharing di sosial media, kemudian membuat video, membuat konten-konten tentang manfaat dari kelapa, manfaat dari VCO, itu juga akan sangat diperlukan oleh rekan-rekan kita semua. Ya, jadi saya sendiri seorang professional coach, saya mengambil sertifikasi untuk program coaching, saya suka nulis ya, saya nulis. Dan akhirnya terbit satu buku, ya ini masih buku pertama saya ya tentang pola ketogenik ya. Jadi buku ini sebenarnya juga terinspirasi dari bukunya Dr. Bruce Five ya, yang The Coconut Ketogenic Diet. Jadi saya bikin versi yang lebih simpelnya. Kalau bukunya Dr. Bruce Five itu berat banget ya, karena banyak sekali literaturnya. Dan saat ini juga mengelola brand Vico Bagus, dan seperti yang tadi saya sharing, Vico Bagus ini sudah diproduksi sejak tahun 2004, jadi sudah eksis 18 tahun ya, dengan segala lika-likunya ya, karena dalam memproduksi VCO itu memang tidak mudah. Semua orang bisa memproduksi, tetapi untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus, produk yang berkualitas, itu memang tidak mudah. Dan tantangannya tidak hanya di sisi produksi ya, tetapi bagaimana kita bisa memperkenalkan VCO sebagai suplemen untuk diet, untuk terapi, itu memang juga tantangan tersendiri ya, karena bagaimana kita juga mengemas sebuah produk itu tidak mudah, apalagi untuk produk-produk yang saat ini masih belum dikenal luas ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya ditunjuk juga sebagai wakil ketua Pepnikindo. Ada Ibu Tari juga, kayaknya Ibu Tari hadir ya sore ini ya. Jadi Ibu Tari adalah Ketua Pepnikindo, yaitu Perhimpunan Pengusaha Minyak Kelapa Indonesia ya. Jadi kami berhimpun, kami bergabung, industri kecil, UKM ataupun teman-teman yang memang ingin menggunakan, ingin memproduksi, ingin mengenal VCO lebih jauh, bisa aktif juga di komunitas Pepnikindo ini ya. Kemudian saya sendiri juga beberapa kali mengisi materi-materi sharing yang diadakan oleh International Coconut Oil Community ya. Dan alhamdulillah sebelum pandemi itu kita sempat ke Thailand bareng, kita sempat ke India, kemudian terakhir ke Papua Nugini. Jadi kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan, kita juga mengedukasi teman-teman tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara tetangga. Oke. Oh ya, ini saya hari ini buat teman-teman spesial, saya mau ngasih door prize ini Mbak Yuli. Jadi nanti ada door prize yang bisa teman-teman dapetin ya. Di linknya ada di screen ya, silakan di screenshot dulu ya. Itu ada door prize, hadiahnya berupa voucher OVO dan GoPay ya untuk bukber. Mantap sekali tuh. Ya, jangan lupa ada door prize ya Bapak dan Ibu. Wah, keren sekali nih Pak Anas ini juga mumpung bulan puasa mungkin juga bagi-bagi rezeki ya Pak Anas ya.
Ya nanti ada 2 voucher ya, masing-masing 50 ribuan, lumayan lah buat beli takjil ya, buat beli takjil Ya, teman-teman ya, sekaligus meramaikan acara ini ya, silakan diisi ya, linknya dibuka, kemudian diisi, ada beberapa hal yang kita juga sekaligus kita juga pengen tahu ya teman-teman sejauh mana sih pemahaman tentang PCO. Tapi hanya ada satu pertanyaan aja dan hadiahnya nanti langsung kita undi ya sore ini. Mudah-mudahan kalau sudah terpilih siapa yang menang akan diinfo langsung dikirim ya. Jadi bisa ya. langsung untuk berbuka ini Mbak Yuli. Wah, berarti anak Gamal Institut juga boleh ya, Pak ya? Ya boleh, siapa aja boleh, berhak ya. Baik, Pak. Iya, baik, Pak. Panitia silakan ya. Oke, jadi tadi udah dijelasin sedikit ya tentang VCO ya. Apa sih VCO? Jadi kalau dari kepanjangannya ya kan VCO, Virgin Coconut Oil ya. Walaupun memang Virgin Coconut Oil itu dulunya dikenalnya juga sama coconut oil juga ya, atau minyak kelapa. Tetapi karena akhirnya muncul sebuah fenomena baru, yaitu minyak kelapa yang diolah secara segar tanpa menggunakan proses kimia ataupun bahan-bahan kimia, maka dikenal sebagai produk yang namanya virgin. Ya artinya virgin tidak menggunakan proses RBD. Karena kalau coconut oil pada masa lalu ya, pada zaman-zaman sebelum VCO muncul itu memang kebanyakan menggunakan pemanasan metodenya ya, dengan menggunakan suntik. Kemudian kalau skala industri menggunakan proses yang disebut RBD ya. RBD itu kependekan dari refine ya, dimurnikan minyaknya, kemudian di bleaching, dibeningkan, kemudian di deodorize atau dihilangkan baunya atau aromanya ya. Dan RBD sendiri secara susunan kimianya hampir sama dengan VCO sebenarnya, karena bahannya sama-sama menggunakan kelapa ya. Cuman kalau untuk VCO memang tujuannya lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan kesehatan seperti untuk terapi, kemudian diet, sehingga memang dalam VCO ini kita menggunakan suhu yang rendah ya, sehingga komponen-komponen aktif yang ada dalam minyak kelapa ini bisa lebih utuh ya, ibaratnya begitu. Dan memang VCO ini sudah mengalami dua periode booming ya. Dulu di tahun 2008 itu juga VCO booming sekali, Mbak. Ya, jadi karena waktu itu juga ada media nasional pertanian yang mempopulerkan VCO, dan VCO itu sangat menjadi tren di tahun 2008, tapi setelah itu meredup kembali. Ya, meredup kembali, dan akhirnya kembali booming di tahun 2020, 2021 karena VCO memang punya kemampuan antiviral yang bisa membantu untuk mengatasi COVID ya. Walaupun riset-risetnya sudah cukup banyak, tetapi memang gaungnya sekarang kurang terdengar lagi ya. Yeah. Tetapi produsennya sudah semakin banyak, informasinya semakin banyak, dan yang merasakan manfaatnya luar biasa ya. Sangat banyak sekali orang-orang yang terbantu setelah mengkonsumsi VCO ini ya. Selain untuk menjaga agar tidak terserang virus COVID, untuk yang sudah terserang virus COVID pun ternyata dengan mengkonsumsi VCO ini gejalanya tidak terlalu berat dan membantu proses penyembuhan. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita eksplorasi sedikit manfaatnya, yang pertama memang sebelum untuk digunakan terapi COVID ya, VCO ini dikenal sebagai superfood ya, yaitu makanan dengan kandungan super. Nah, kandungan supernya apa? Itu namanya asam laurat ya, karena memang dalam VCO itu kan virgin coconut oil 100% memang isinya lemak ya. Dan lemak dalam VCO ini berbeda dengan lemak-lemak di minyak lain ya, karena kandungannya itu adalah saturated fat ya, medium chain fatty acid, itu yang serupa dengan air susu ibu ya. Jadi memang luar biasa sekali kalau kita yakin bahwa air susu ibu itu memang sehat, menyehatkan. Nah, ternyata kandungan penting dalam VCO ini ya sama, dan itu tidak kita temukan loh di bahan makanan lain ya. Jadi kita beruntung sekali di Indonesia ini kaya akan kelapa, di mana-mana tersedia, dan itu merupakan bahan makanan yang sangat-sangat spesial ya. Kita beruntung sekali ada di Indonesia. Itu orang-orang di Amerika, orang-orang di Cina,
orang-orang di Eropa itu tergila-gila sekarang sama kelapa ya. Nah, ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian ada pola makan low carb ya. Pola makan low carb itu kita kenal juga sebagai pola makan yang sehat, kemudian bagus untuk penderita diabetes ataupun menghindari diabetes. Selain itu cocok juga untuk orang-orang yang ingin melakukan diet ya atau punya masalah tentang obesitas ya. Jadi pola makan low carb ini kan sangat populer di tahun 2016, 2017 ya. Dan salah satu makanan atau menu ataupun bahan yang sangat direkomendasikan dalam pola makan low carb ataupun keto ini ya lemak sebagai sumber energi ya, karena kalau diet keto itu kan dia memang menggunakan lemak sebagai sumber energi, tidak lagi menggunakan karbohidrat ataupun gula ya. Kemudian yang ketiga adalah suplementasi ya. Manfaat suplementasi itu artinya memang kita tidak mengklaim PCO itu sebagai obat ya, karena kalau itu urusannya nanti rame ya, nanti jadi ribut sama ID atau seperti kasus dokter yang lagi heboh kemarin ya. Tapi jadi kita mengklaimnya ini sebagai suplementasi atau pendamping makanan istilahnya ya. Jadi kemarin di Filipina ada Dr. Fabian yang sudah meneliti juga terkait PCO itu untuk mengatasi masalah virus SARS-CoV ya. Virus SARS-CoV ini sudah dilakukan studi klinis dan hasilnya memang terbukti ya. Terbukti artinya VCO ini terbukti dengan orang-orang yang atau pasien-pasien yang diberikan VCO itu lebih cepat sembuhnya dibandingkan orang-orang yang tidak diberikan VCO. Ya, ini luar biasa karena ternyata memang VCO memiliki kemampuan antivirus atau antiviral, kemudian antibakteri dan antifungal ya atau anti jamur ya. Ini yang sebenarnya juga sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir itu adalah untuk kebutuhan terapi ya. Jadi kebutuhan terapi sekarang sudah semakin populer juga menggunakan PCO ini untuk mengatasi obesitas tadi dengan pola makan low carb ataupun untuk mengendalikan gula darah. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki masalah gula darah tinggi, diabetes, yang harus konsumsi obat yang tiap hari ya, kemudian ada yang darah tinggi, kemudian berbagai masalah kesehatan lain, ternyata PCO ini juga memberikan efek yang cukup bagus untuk masalah-masalah kesehatan ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ya, tapi kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya aja ya. Oke, berikutnya sampai ya, ini guru saya Dr. Bruce Five ini peneliti dan penulis buku ya, ada puluhan buku yang sudah beliau tulis. Beliau mengatakan dengan lantang lah ya. Jadi minyak kelapa adalah minyak paling sehat di muka bumi ya. Padahal beliau ini tinggalnya di Amerika, yang sebenarnya di Amerika Utara ini, di US ini tidak ada itu namanya pohon kelapa ya. Jadi dia sendiri akhirnya juga berkampanye ya. Jadi dia aja di US yang tidak punya kelapa itu ikut memperkenalkan, ikut meneliti. Ya kita yang di Indonesia jangan mau ketinggalan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang kita di Indonesia yang sudah punya minyak kelapa banyak, yang tahu potensi minyak kelapa baik untuk kesehatan, untuk terapi, kemudian untuk ekonomi ya, karena kan dengan kebermanfaatannya minyak kelapa ini akhirnya ini menjadi komoditi yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan manusia ya, sehingga kita harus terus bersemangat ya, seperti teman-teman dari Gamal Institute juga kan sangat bersemangat mengadakan acara-acara, kemudian mengadakan event seperti webinar ini, kita harus dukung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang yang di luar saja mendukung dan kita harus semakin bersemangat karena ini ada di sekitar kita Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke tema utama tentang memilih VCO ya. Jadi apa sih VCO yang berkualitas? Seperti apa VCO yang berkualitas itu ya? Jadi saat ini ada mungkin 100 atau 200 atau lebih ya virgin coconut oil dalam berbagai macam pilihan ya Bapak Ibu, dalam berbagai merek ya. Dan sebenarnya kalau kita mau mengkonsumsi VCO sebenarnya tidak harus beli juga. Kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri sebenarnya secara tradisional atau secara rumah tangga
kita juga bisa membuat VCO sendiri, boleh-boleh saja membuat VCO untuk kita konsumsi sendiri ya, karena kan bahan kelapa banyak juga ya. Dan cara membuatnya juga sebenarnya sederhana. Kalau simpelnya yang pertama ya kita tinggal membuat santan, kemudian santan ini kita diamkan 24 jam. Ya. Santan itu kita diamkan 24 jam, maka dia secara alami akan terpisah antara minyak dan airnya. Ya. Itu menggunakan metode yang dikenal dengan metode fermentasi, atau ada orang-orang lain yang ngomong ada metode pancingan atau enzimatis. Itu sebenarnya prinsipnya sama. Jadi proses yang terjadi adalah fermentasi. Ya, Bapak Ibu bisa coba sendiri membuat VCO di rumah ya. Tetapi kayaknya kalau menggunakan santan yang kemasan nggak bisa. Ya, jadi santannya memang harus menggunakan santan yang langsung diperas dari kelapa segar ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi untuk Bapak Ibu yang tidak ingin repot, tapi kemudian ingin mengkonsumsi juga dan ingin mengetahui seperti apa sih VCO yang baik itu, VCO yang layak konsumsi itu, dan masuk dalam kriteria-kriteria VCO yang berstandar baik ya, utamanya untuk kita yang menggunakan untuk terapi ya. Jadi kan harus lebih higienis, harus terstandar. Nah, saat ini banyak sekali tersedia VCO ya. Baik beli di online ya, kalau Bapak Ibu cek di Tokopedia atau di marketplace ya, apa Shopee, ya, ini nyebut merek ya, nggak apa-apa ya, kan udah merek umum ya. Itu mungkin ada puluhan ya, puluhan merek yang Bapak Ibu bisa temukan. Dan tidak hanya online, saat ini kita bisa temukan juga VCO tersedia baik di toko herbal, apotik-apotik, toko-toko organik, bahkan ada yang sampai di supermarket ya, kita bisa menemukan juga VCO ini Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana sekarang cara memilihnya? Kita sebagai konsumen, kita sebagai pembeli, apa yang perlu kita perhatikan ya? Jadi yang pertama yang perlu harus kita perhatikan ini adalah sebelum membeli VCO Bapak Ibu ya. Karena kan kita surfing dulu nih, kita cari-cari ya, kita hunting di marketplace tadi, kita pergi ke apotik atau kita pergi ke supermarket ya. Ini sebelum membeli VCO hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, setelah memilih itu ketika kita konsumsi seperti apa agar kita bisa membedakan mana yang baik atau mana yang tidak ya. Baru hal-hal lainnya nanti di bagian ketiga yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk memilih VCO yang berkualitas atau baik terutama untuk kesehatan kita Bapak Ibu. Nah, untuk memilih VCO ya saat ini sangat populer sekali kan VCO di mana-mana lah ya, di supermarket, di toko online. Yang pasti perhatikan kalau Bapak Ibu bisa memegang produknya, Bapak cek kemasannya Bapak Ibu ya. Dicek kemasannya itu tertutup rapat ya, kemudian tidak penyok botolnya ya, itu perlu diperhatikan. Dan secara umum Badan POM juga sudah memberikan anjuran ya, bagaimana sih kita membaca label Bapak Ibu ya. Jadi ketika kemasan kita lihat itu pasti ada label yang tertulis mereknya ya, itu Bapak cek apakah jelas siapa produsennya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita juga nanti membeli kucing dalam karung ya, atau ini membeli VCO yang tidak jelas gitu kan. Kan sayang juga uangnya. Kemudian dicek kemasannya siapa ini produsennya, kemudian apakah sudah tersertifikasi BPOM. Ya, jadi BPOM itu sertifikasi untuk minyak kelapa ini bisa dua macam, bisa MD, BPOM MD, atau bisa BPOM TR ya. Jadi kalau TR itu berarti masuknya sebagai konsumsi obat tradisional atau jamu. Kalau MD itu digunakan sebagai campuran minyak makan, istilahnya begitu. Tapi sebenarnya keduanya boleh-boleh saja karena secara standar sama untuk aturan BPOM baik TR ataupun MD ya. Kemudian halal ya, terutama Bapak Ibu yang muslim yang sangat peduli terhadap kehalalan perlu juga memperhatikan label ini ya. Kemudian yang ketiga yang dicek kadaluarsanya Bapak Ibu ya, karena ya itu sudah menjadi standar walaupun sebenarnya VCO ini ketika dalam kemasan itu bisa awet, bisa katakan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebenarnya begitu, tetapi tentu ada aturan-aturan dan ini juga diawasi oleh BPOM terkait masalah penanggalan kadaluarsa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek
kadaluarsanya. Jangan beli juga barang yang sudah expired ya, sayang sekali kan. Apalagi nanti kalau isinya ternyata juga sudah rusak, itu malah berbahaya juga untuk kita konsumsi. Nah, kemudian yang keempat ini memang agak polemik ya, karena warna bening. Tapi kan warna bening cuma bisa kita lihat kalau kemasannya transparan, botolnya transparan ya. Wah, untuk kemasan-kemasan yang tidak transparan ya, seperti contoh di gambar ini kan botol-botolnya gelap ya, kita nggak bisa lihat apakah transparan atau tidak. Gitu. Dan usahakan memilih merek yang terpercaya ya, artinya kita sering dengar dan itu merupakan jaminan mutu, dan saya rasa mungkin itu bisa lebih baik ya. Dan ini semua itu kan kita bisa lakukan kalau kita memilih VCO di offline ya, di toko, di supermarket, di apotek, kita bisa cek ya 5-4 hal di atas ini ya. Nah, kalau sekarang kita di online, misalnya kita belinya online, gimana caranya? Ya tentu kita bisa tanya kepada sellernya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tanya kepada toko ataupun toko online melalui chatting ataupun melalui WhatsApp. Misalnya ada di Instagram, Bapak Ibu melihat, wah sepertinya ini VCO-nya ini bagus, VCO-nya ini berkualitas. Bapak Ibu tanyakan aja 4-5 hal di atas ini, ya. Kalau sudah memenuhi kriteria 4-5 hal di atas, ya itu bisa menjadi pilihan kita. Tentu kan kita nggak bisa mencoba ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memilih VCO bisa nyicip dulu kan harus kebuka semua merek ya, gitu ya Mbak Yuli ya. Kan nggak mungkin ya. Jadi akhirnya ya dengan pertimbangan yang awal tadi sebelum membeli, Bapak Ibu memutuskan membeli yang mana yang Bapak akan pilih gitu atau Ibu akan pilih ya. Baru kemudian setelah barangnya sampai di rumah atau sudah kita beli, baru kita bisa buka Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi itu ya cara pertama ya, masih cara pertama untuk memilih VCO yang berkualitas. Tetapi bisa jadi juga dia lolos di kualifikasi pertama, tapi tidak lolos di kualifikasi kedua ini Mbak Yuli ya. Ya, dan setelah sampai di rumah ya kita buka, akhirnya kan kita buka. Nah, ada yang kualitas baik, ada yang kualitasnya sedang, ada yang kualitasnya kurang baik. Memang ini banyak faktor ya dalam proses produksi, dalam proses pengemasan, dalam proses bahan baku ya. Apalagi sekarang kan juga banyak sekali merek-merek yang beredar, sehingga memang kita perlu selektif ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa VCO yang berkualitas ketika kita konsumsi? Yang pertama, tentu memiliki aroma kelapa segar dulu Bapak Ibu ya. Jadi tidak tengik ya, aromanya wangi ya, wangi kelapa. Karena memang VCO itu pasti ada aromanya Bapak Ibu. Kalau sudah hilang aromanya, berarti sebenarnya kita juga perlu curiga apakah memang sudah diproses kimiawi atau diproses menghilangkan aroma. Ya, itu kalau dalam bahasa kimia atau dalam bahasa industrinya namanya deodorize ya. Jadi deodorize. Ya, seperti kalau penghilang aroma tubuh apa Mbak namanya Mbak? Deodoran. Nah, deodoran kalau ini. Oh, namanya, gitu ya Mbak ya. Namanya deodorize ya, deodorize prosesnya. Itu menghilangkan aroma ya. Jadi kalau VCO yang baik itu memiliki aroma. Tidak mungkin tidak ada aroma ya, tetapi aromanya adalah aroma kelapa segar. Kemudian memiliki kadar air yang rendah. Nah, kalau kadar air yang rendah ini memang agak sulit ya membuktikannya ya, karena kadar air itu kan hanya bisa dicek sama laboratorium, memang idealnya seperti itu. Tetapi ada beberapa teknik sih sebenarnya untuk mengecek kadar air rendah. Itu biasanya ada yang bilang dikocok ya. Kalau dikocok buihnya cepat hilang, itu kadar airnya rendah. Walaupun memang saya belum pernah secara laboratorium atau penelitian khusus ya membuktikan hal ini ya. Tetapi kalau untuk standar-standar produsen-produsen yang baik itu pasti melakukan cek rutin Mbak Yuli. Jadi dia mengecekkan secara rutin, katakan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk mengecek komposisi dan kandungan dari VCO-nya, termasuk kadar air ini Mbak Yuli. Iya. Kemudian warnanya bening ya, sama seperti yang tadi. Ini kalau nggak bisa dilihat, nah sekarang kan kalau sudah dibuka, sudah kita beli kan kita boleh buka, kita lihat warnanya ya. Kemudian keempat adalah rasanya, rasa kelapa asli ya, rasa kelapa segar ya, rasa kelapa murni, bukan esens ya, karena memang macam-macam ya sekarang ini orang tuh pakai bermacam-macam teknologi dan memang berkembang.
Ada juga yang rasanya ini dibuat gitu ya, atau ada Dikasih aroma kelapa dikasih gitu ya Pak ya. aroma kelapa ya. Tapi memang untuk membuktikannya memang tidak mudah ya. Memang membuktikannya tidak mudah, tetapi mungkin kita bisa pakai feeling aja. Ini seperti apa sih rasanya? Ini rasanya natural atau tidak ya, itu aja. Kemudian dia mudah ditelan, jadi tidak ganjel lah ibaratnya di tenggorokan. Dan memang cukup encer ya, atau tapi memang kalau untuk keenceran dan mudah ditelan atau kekentalan ini memang tergantung kelapanya sih. Kita tidak bisa pastikan bahwa yang encer itu yang murni. Kadang-kadang kalau ada kelapa-kelapa yang jenis tertentu itu memang rasanya lebih padat ya, lebih padat. Jadi nggak terlalu encer, itu ada juga ya. Kemudian yang terakhir ya cair di suhu ruang, Bapak Ibu. Ya, karena VCO ini kalau kita lihat di luar negeri itu jarang yang bentuknya cair ya. Jadi kalau di luar negeri itu semuanya pakai toples. Kalau di sini kan pakainya botol ya. Karena kalau di Indonesia kan tropis, tidak pernah suhu udara kita itu kan nggak pernah di bawah 15 derajat ya. Nah, mungkin di tempat-tempat tertentu ya, di daerah-daerah tertentu seperti mungkin Puncak atau di Bogor yang atas ketika musim dingin itu kan bisa 18-17 derajat, itu biasanya memang mulai beku. Ya. Tetapi kalau secara umum VCO ini kalau di Indonesia dia akan bentuknya cair. Dan tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengkonsumsi dalam bentuk cair atau dalam bentuk padat itu tidak merubah komposisinya. Kenapa? Karena memang lemak VCO ini atau minyak VCO ini termasuk kategori minyak jenuh Bapak Ibu atau saturated ya. Jenuh itu bukan berarti bahaya ya. Jadi ini juga perlu kita luruskan juga. Artinya lemak jenuh itu sebenarnya susunan dari rantai karbonnya ini lengkap Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau istilah lemak jenuh atau minyak jenuh itu sebenarnya artinya dia ini stabil. Tidak mudah rusak, tidak mudah menjadi trans fat. Ya, jadi itu yang sebenarnya perlu kita terus komunikasikan sehingga tidak salah pemahaman tentang lemak jenuh. Karena kan selama ini kan kita banyak takut-takut, oh jangan makan lemak jenuh, begitu lemak jenuh itu berbahaya. Nah, sebenarnya tidak, malah lemak jenuh ini yang aman, yang berbahaya itu adalah lemak trans, Bapak Ibu. Lemak trans itu karena apa? Karena tidak jenuh. Karena dia rantai karbonnya itu tidak lengkap, sehingga ketika kena panas, ya misalnya dimasak, atau terkena matahari, atau terkena suatu bahan tertentu, ya itu kan rantainya akan apa itu istilahnya? Dia akan membentuk suatu zat yang baru yang berbeda. Itu yang berbahaya yang bisa menjadi radikal bebas, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi minyaknya ini atau kita menggoreng misalnya dengan minyak kelapa atau dengan VCO itu sebenarnya lebih sehat dan lebih stabil karena minyak ini karena tadi stabil bisa digunakan beberapa kali ya, apalagi ini minyak goreng mahal ya, masih mahal ya Mbak Yulia minyak goreng ya? Mahal Pak, iya. Ya nggak apa-apa lah, berarti harganya nanti mendekati harga VCO lah ya, jadi bisa menggorengnya pakai VCO lah ya. Ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk yang ketiga? Atau gimana? Iya, bisa langsung diteruskan dan teruskan juga dulu aja ya. Ya, sembari kita mendengarkan Pak Anas untuk memaparkan materi, silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya, silakan Pak Anas bisa dilanjutkan. Oke, saya ngingetin sedikit lagi aja, ulang lagi yang tadi ada door prize ya, buat seru-seruan aja sore ini Bapak Ibu sekalian, silakan mengunjungi link bit.ly/webinar VCO Gamal ya. Saya siapkan door prize untuk Bapak Ibu yang beruntung bisa untuk membeli takjil nanti sore, insya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu yang baru hadir, ini udah semakin ramai kayaknya ya Mbak Yuli ya. Jadi silakan di capture atau langsung linknya langsung diakses aja Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi kita masuk yang pertama sudah memilih VCO di pasaran ketika kita beli. Yang kedua ketika kita akan mengkonsumsi, dan yang ketiga pertimbangan-pertimbangan lainnya ya, yaitu yang pertama adalah harga ya Bapak Ibu ya. Jadi harga ini sekarang sangat bervariasi ya. Ada yang sangat murah, ada yang sangat mahal. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi harga. Karena kalau harga kelapa sendiri kan berbeda-beda ya. Ada yang di daerah-daerah tertentu, misalnya di Sulawesi itu masih murah harga kelapa.
Tapi kalau harga di Jawa, ya tentu bisa 2 kali lipat loh, 3 kali lipat harga kelapa di Jawa dibandingkan harga-harga di Sulawesi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang desain yang bagus, kemasan yang bagus, botol-botol yang bagus, tentu juga menjadi pertimbangan, ya. Kemudian ukuran kemasan sesuai kebutuhan, Bapak Ibu. Jadi memang perlu kita perhatikan, misalnya kita kemasan untuk traveling, ya kita jangan bawa kemasan yang terlalu besar. Itu kita bisa bawa ukuran yang katakan 100 mili atau di bawah itu, sehingga juga mudah kita bawa-bawa pergi gitu. Jadi kita nggak sampai kehilangan momen. Jadi ini misalnya kan udah mulai pada bukber-bukber nih sekarang, ya kan? Nah kalau bawa visio yang 1 liter, bawa visio yang mau bukber tapi mau bawa visio 1 liter kan repot ya. Jadi bisa disiapin visio yang ukurannya kecil. Ya, kemudian kalau misalnya untuk konsumsi sendiri itu bisa yang setengah liter atau yang 350 mililiter ya. Itu. Dan kalau untuk mau digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, karena VCO ini kan tidak hanya untuk campuran untuk kita konsumsi langsung ya. Sekarang VCO itu penggunaannya luar biasa. Ada yang dicampur kopi, ada yang dicampur teh, ya. Kemudian ada yang dicampur di makanan, ada yang dibikin es krim, ya. Kemudian ada juga yang dipakai kosmetik, macam-macam lah sekarang ini. Jadi luar biasa perkembangan dari VCO ini, sehingga kalau kita bisa kemasan yang besar, tentu ya itu menjadi kelebihan karena kita bisa mendapatkan harga yang lebih ekonomis, ya. Dan tentu berbagai merek itu juga memiliki kemasan yang berbeda-beda ya. Silakan Bapak Ibu pilih tadi karena ini temanya adalah tentang memilih VCO ya. Kemudian sertifikasi internasional merupakan nilai tambah ya seperti ISO ya. ISO ada ISO 9001, ada yang sampai saat ini sudah menggunakan ISO 22000 ya, itu health safety ya, health safety. Jadi memang sudah mengarah kepada keamanan pangan, kemudian untuk fungsi suplemen dan sampai terapi. Dan antara lain yang terakhir ya sudah direkomendasikan ahli ya. Ada yang merekomendasikan atau dari teman-teman yang sudah mencoba mungkin bisa saling memberikan rekomendasi atau memberikan informasi produk mana sih yang bagus, produk mana yang layak dibeli, yang harganya juga sesuai dengan kantong kita. Ya, itu tiga hal. Nah, sekarang yang kedua tentang konsumsi VCO ya, kita lanjutin sekalian, tinggal dikit. Ini waktunya tinggal berapa menit lagi nih Mbak Yuli nih ngabuburitnya? Iya, kurang lebih 12 menit lagi, Pak. 12 menit lagi ya kita selesaiin sampai jam 5.30 ya berarti ya. Betul, nanti Pak ada tanya jawab, saya cepat-cepat aja ya. Jadi saya rasa sih Bapak Ibu yang hadir sih sudah biasa lah konsumsi VCO lah ya, saya yakin. Jadi saya sekilas aja. Jadi yang pertama ya kalau untuk suplemen itu bisa dikonsumsi 1 sampai 2 sendok makan per hari itu sudah cukup ya. Jadi jangan berpikir bahwa minum VCO itu harus banyak, harus 3 sendok, 4 sendok, tidak. Ya, jadi Bapak Ibu konsumsi 1 sampai 2 sendok makan sehari itu sudah memberikan efek yang luar biasa ya untuk kesehatan. Ya. Tetapi ketika kita mau menggunakan untuk terapi, ya misalnya untuk diet ataupun untuk penanganan diabetes, misalnya gula darahnya cenderung tinggi dan masih ketergantungan dengan obat, saya lihat teman-teman yang sudah punya gejala diabetes ataupun pre-diabetes, itu dengan mengkonsumsi rutin VCO 1 sampai 2 sendok makan di pagi hari, siang hari, dan malam hari, itu saat ini sudah banyak yang sudah bisa lepas dari obat. Ya. Jadi sudah tidak lagi perlu mengkonsumsi untuk menurunkan gula darahnya. Karena dengan mengatur pola makan dan konsumsi VCO, itu gula darah yang sebelumnya katakan di 150, 200, bahkan sampai 250 itu tiba-tiba normal. Ya. Pelan-pelan memang prosesnya sekitar 1 minggu, 1 bulan, tetapi dengan rutin mengkonsumsi VCO, mengolah pola makan, itu saat ini sudah banyak teman-teman ya, saya nggak berani bilang pasien ya, karena kan saya bukan dokter juga ya. Jadi banyak teman-teman yang sudah mempraktekkan ini dan dibimbing juga ya oleh dokter-dokter yang selama ini menangani pasien-pasien diabetes itu bisa normal sampai di bawah 100 ya. Nah, ini juga sebagai tantangan juga sih untuk kita ya, maksudnya tantangan dalam hal ekonomi, karena mungkin ada juga orang-orang yang takut tersaingi ya, atau industri-industri yang takut tersaingi dengan
hadirnya VCO ini, ya itu juga mungkin kita harus punya strategi bersama ini nanti mungkin bisa sama-sama dengan teman-teman Gamal memikirkan bagaimana, karena memang penyakit diabetes ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini tuh umur 35 ke atas itu sudah banyak yang terkena diabetes ya. Sehingga Wah, mungkin ya benar Pak. ya, jadi kita harus semakin menggalakkan bagaimana hidup sehat. Jadi jangan nanti kita menjadi konsumen dari obatan terus-menerus karena itu juga berbahaya ya untuk tubuh kita ya. Dan nanti kita sudah capek-capek ngumpulin uang, ya kan udah kerja keras, apalagi teman-teman milenial yang baru mulai kerja, karirnya mulai meningkat, uangnya mulai banyak nabung. Tiba-tiba nanti kena diabetes, uangnya habis untuk berobat, kan sedih ya. Nah, iya benar sekali Pak Anas. Itu yang kita harus saling mengingatkan ya, terutama teman-teman yang ini tadi, yang milenial lah, yang terutama yang sekarang di usia 35-40 ini memang rawan ya. Dan kalau untuk yang sudah di atas itu, katakan Bapak Ibu yang udah usia di atas 40 atau 50, ya konsumsi fisio tetap bagus. Dan sangat membantu sekali Bapak Ibu sekalian, ya jangan khawatir. Dan selain itu juga untuk penggunaan kosmetika, itu bisa langsung dioles ataupun dengan dicampur dengan essential oil. Ya. Dan ketika di bulan puasa ini pas banget, ya apalagi dia sudah mau buka ya, udah agak keroncongan perutnya gitu ya. Jadi ini tambahan saja untuk mengkonsumsi di saat kita puasa ini, kita bisa konsumsi di saat sahur Bapak Ibu. Cukup 1-2 sendok makan ya. Tujuannya adalah memberikan energi tetap aktif dan produktif walau berpuasa Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita berpuasa ini malah nggak produktif, malah lemes, malah nggak ada aktivitas ya. Padahal dulu Rasul itu di masa perjuangan beliau di bulan puasa itu berperang loh. Ya, ada perang yang dilakukan pada bulan puasa dan itu ya kan nggak sembarangan gitu. Dan sekarang kita jangan sampai kalah, kita nggak boleh lemes-lemesan. Kita harus ya kalau sekarang bukan berperang ya, kalau itu nanti di Rusia ya. Kalau sekarang ini kita berperang melawan kemiskinan, kita berperang melawan apa ini? Melawan keterpurukan ya. Jadi ini adalah kesempatan kita, apalagi setelah masa COVID ini sudah lewat ya. Ini kita harus semakin giat lagi bekerja, ya, semakin produktif menghasilkan karya-karya. Kalau yang bekerja di kantor juga harus semakin semangat bekerja di kantor selama bulan Ramadan, semakin aktif lagi, tunjukkan prestasi kepada pimpinan-pimpinan kita di kantor, ya. Dengan konsumsi VCO, ya, dengan mengonsumsi VCO waktu sahur itu akan membuat kita semakin aktif dan produktif, Bapak Ibu, ya. Kemudian ketika berbuka sama kita cukup konsumsi 1-2 sendok makan. Jadi misalnya setelah minum air putih atau setelah konsumsi 1 kurma, langsung saja ditambahkan 1 sendok VCO misalnya, ya. Karena apa? VCO ini sangat luar biasa untuk mengembalikan energi kita setelah berapa jam ya? Kira-kira kita berpuasa itu kan jam 4:30 sampai jam 6 itu berapa jam ya Mbak Yuli ya? 12 jam ya? Sekitar, iya Pak. Betul. 12 jam lebih ya, 12 sampai 13 jam 13 ya. jam Pak. Ya kan kita setelah 13 jam tidak makan, tidak minum, VCO ini cepat sekali diubah menjadi energi, jadi kembali seger lagi. Ya. Dan menariknya apa? Tidak meningkatkan gula darah dan insulin tubuh Bapak Ibu, ya. Biasanya kan kalau kita dulu itu kan sering dapat iklan apa berbukalah dengan yang manis. Padahal itu kan sebenarnya iklan ya. Iklannya minuman dalam kemasan itu ya. Ya, benar banget. Nah, kalau untuk orang-orang yang sehat ya, misalnya untuk orang-orang umum ya nggak apa-apa ya. Tetapi ya tentu kalau orang-orang yang sudah punya pikiran untuk hidup lebih sehat, kemudian sudah punya gejala-gejala prediabetes atau diabetes, itu nggak boleh sembarangan konsumsi untuk berbuka ya. Jadi VCO ini hadir sebagai solusi kita bagaimana berbuka kembali mendapatkan energi ya tanpa meningkatkan gula darah dan insulin tubuh. Dan ini merupakan solusi yang baik ya. Itu kira-kira sharing saya di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita lanjutkan kembali dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Yuli. Ya,
Terima kasih Pak Anas. Ya, materinya sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link absensi yang sudah kami share di kolom chat. Baik Pak Anas, di sini sudah ada beberapa yang bertanya, yaitu dari Pak Muhammad Dahri ya. Bagaimana caranya Pak agar VCO itu tidak cepat tengik? Ada ya caranya Pak? Ya, silakan Pak Oke, Anas. kalau ini berarti masuk ke proses produksi ya sebenarnya ya. Tetapi Ya, begini, kalau kita sebagai konsumen, artinya kita membeli VCO, usahakan VCO ini setelah dikonsumsi itu ditutup dengan rapat. Ya, kemudian jangan terkena sinar matahari langsung. Kemudian kalau kita ngambil VCO-nya itu jangan bersentuhan dengan VCO yang lain. Jadi sendoknya jangan dimasukin ke dalam botol lah ibaratnya begitu. Sehingga kita mengurangi kontaminasi ya karena ya, kalau terkontaminasi itu maka VCO itu akan cepat rusak ya sehingga perlu diperhatikan agar ditutup rapat, tidak terkena cahaya langsung, disimpan di tempat yang sejuk dan sendoknya ini tidak langsung bersentuhan dengan VCO-nya. Itu kalau secara konsumsi, Mbak Yuli ya atau Pak siapa tadi yang tanya? Pak Muhammad Dahri Pak. Pak Muhammad Dahri ya Ya. silakan dicoba dengan menggunakan itu. Nah kalau di sisi produksi tentu banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar menghasilkan sebuah VCO yang berkualitas dan tidak tengik. Karena yang pertama tentu dari bahan baku ya. Jadi bahan bakunya ini memang harus kelapa tua ya, bukan kelapa busuk ya. Atau misalnya kelapa yang rusak ya sudah disimpan Ya. terlalu lama atau karena kelapanya ini jatuh sehingga sudah terbuka beberapa lama sehingga sudah asam duluan kelapanya. Itu pasti VCO yang dihasilkan adalah VCO yang kurang enak rasanya, kurang baik ya. Kemudian di sisi produksi bagaimana kita menjaga agar kadar airnya rendah. Sebenarnya kunci utamanya adalah di kadar air karena air itulah asal muasal di mana bakteri itu nanti hidup. Jadi VCO yang ada kandungan airnya tinggi maka menyebabkan fermentasi terus terjadi di VCO itu sehingga rusak. Itu Mbak Ya. Yuli. Ya, baik Pak Anas. Ya, jadi sangat jelas ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amas, Pak Muhammad Dagri. Dan selanjutnya, ini terkait juga dari pertanyaan Pak Muhammad Dagri ya, ada Ibu Lilianti ini Pak, kalau sudah agak bau tengik gitu. Nah, apa masih bisa diminum, dikonsumsi Pak begitu? Kira-kira gimana ya? Kalau kita bisa mengkonsumsi, maksudnya terbiasa dengan aromanya, sebenarnya sih tidak apa-apa. Tetapi yang pastikan dulu itu belum kadaluarsa. Terus ya mungkin baunya tidak ekstrim sekali ya. Kalau Ya, warna, aromanya, kemudian rasanya sudah sangat ekstrim, ya tentu sudah rusak kandungannya. Ya, jadi kalau masih dalam batas-batas toleransi tertentu, ya memang agak susah yang ngukurnya ya. Karena kita tidak bisa ada alat ukur khusus, yaitu alat ukurnya cuma hidung dan mulut kita ya. Jadi dicoba dirasakan saja kalau memang ada rasa-rasa tertentu yang tidak normal, sebaiknya jangan dikonsumsi. Nah, tapi kalau nanti VCO ini sudah rusak, tidak bisa dikonsumsi ya akibat sudah tengik ataupun sudah tidak baik, sebaiknya juga VCO ini jangan dibuang Bapak Ibu. Ya, jadi VCO ini bisa dimanfaatkan untuk minyak gosok, kemudian untuk campuran essential oil, itu bisa dicampurkan dengan lavender untuk kita pijet-pijet, untuk relaksasi. Kemudian bisa juga dicampurkan dengan minyak-minyak untuk minyak apa namanya itu minyak balur ya, minyak balur. Jadi bisa untuk kerokan, itu bisa juga sangat bagus sekali. Bisa untuk kayak misalnya kesleo atau digigit serangga itu bisa. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk bahan sabun, ya. Jadi di rumah saya ini Mbak Yuli, saya nggak pernah beli ya. sabun mandi loh Mbak Yuli. Wah, Jadi tahu sabunnya Pak ini gimana Pak? bikin sendiri dari VCO, Oh ya. gitu. Mm-mm. Iya, nanti kapan-kapan kalau perlu kita adakan acara itu, cara sederhana bisa membuat sabun sendiri, ya. Nah, iya Pak. Boleh, Ya boleh itu tuh Pak. menarik sekali nih. Saya juga akhirnya teringat karena kalau saya misalnya ada minyak yang kurang bagus, misalnya dari kan kalau kita produksi itu kan
tidak semua kelapa itu 100% masuk grade ya. Nah, Iya. untuk grade-grade yang kurang bagus itu tetap kita proses, tapi kita tidak jual, kita tidak kemas, kita tidak jual. Minyaknya kita gunakan sebagai minyak goreng ataupun untuk sabun. Nah, Iya. tetapi memang sabunnya ini kita pakai sendiri ya, masih belum kita pasarkan karena masih ngurus ini untuk izin-izinnya ini ya, bagaimana nanti bisa bisa memiliki legalitas. Jadi kalau kita pakai sendiri ataupun kita berikan ke teman-teman sih masih bisa ya. Dan teman-teman nanti di Gamal Institute yang join ini juga kalau mau tertarik mau bikin sabun ya ayo nanti kita bikin sama-sama ya, bisa praktek bareng-bareng. Itu kira-kira untuk pertanyaan masalah tengik tadi bisa dimanfaatkan ya. Memang harus dipilih dan dijaga agar jangan sampai VCO yang kita beli yang sudah kita beli dengan bagus nanti rusak gitu Mbak Yuni. Ya, mantap sekali ya Pak ya. Jadi dan juga boleh nih idenya Pak Anas tadi ya, next time mungkin juga bisa di-note ya Mbak Tia dan teman-teman Gamal Institute, Mbak Widi, untuk acara selanjutnya bisa kita jadikan workshop nih Pak Anas nih. Oh, betul-betul sekali Terkait ini. sabun VCO ya. Gitu. Iya, sabun VCO. Nanti mungkin kalau teman-teman yang sudah mau ikut langsung daftar bisa langsung ketik di chat itu ya, ketahuan ya. Iya, Nanti boleh Pak. bisa dapat diskon yang daftar duluan. Iya, benar-benar banget. Ya, baik Pak Anas, kita lanjut ke pertanyaan yang lain, yaitu dari Pak Poli Hasturi ya. Apakah VCO ada masa kedaluarsanya, Pak? Iya, jadi untuk kadaluarsa dari produk VCO itu dari BPOM itu sebenarnya memberikan syarat antara 1 sampai 3 tahun berdasarkan hasil uji stabilisasi yang dilakukan di BPOM. Ya, jadi memang untuk produk-produk yang sudah terstandar, terregistrasi itu memang harus mencantumkan kadaluarsa. Ya. Tetapi untuk industri-industri kecil ataupun perseorangan, misalnya kita bikin sendiri, ya memang ya ukurannya hanya rasa dan aroma itu sih yang kita bisa cek sebagai ukuran kadaluarsanya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada nggak sebenarnya real kadaluarsanya, ya sebenarnya saya bilang sendiri juga nggak ada ya. Karena minyak sendiri kalau memang kualitasnya bagus, kemudian kadar airnya rendah, itu sebenarnya bisa awet cukup lama. Tetapi sebagai perlindungan konsumen, seorang produsen wajib bertanggung jawab dengan memberikan tanggal kadaluarsa. Ya. Ini kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung, buka mic bisa ngobrol-ngobrol langsung boleh kan ya Mbak Yuli ya? Siapa tahu ada teman-teman atau Bapak Ibu yang lain punya pengalaman bisa ikut sharing Mbak Yuli. Iya, boleh Pak. Silahkan Bapak dan Ibu jika ingin sharing langsung ya dengan Pak Anas, kita persilahkan. Begitu sharing singkat ya, karena sebentar lagi Ya. juga berbuka puasa nih Pak Anas ya. Iya, betul. Mungkin kita batasi berapa? 10 atau 15 menit lagi aja. Mungkin ada 2 penanya atau 2 yang mau sharing gitu. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing bisa raise hand ataupun Meng-on-kan audio ya. Silahkan ya, Bapak dan Ibu. silakan. Ya, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Anas dari Ya. Ibu Rufaidah. Apakah Ya. mengkonsumsi VCO aman Pak digunakan untuk orang yang punya kolesterol? Oke, ini juga pertanyaan yang banyak ya ditanyakan ya terkait kolesterol ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali miskonsepsi tentang kolesterol ini yang kita temukan ya. Pada dasarnya tubuh kita ini pasti membutuhkan kolesterol Bapak Ibu. Ya. Jadi kolesterol range antara 200 sampai 225 itu sebenarnya masih aman Bapak Ibu sekalian. Karena kolesterol ini dalam beberapa hal itu merupakan bahan baku dari pembentuk hormon. Ya. Jadi kami sendiri jujur aja cukup sedih ketika konsumsi obat penurun kolesterol ini meningkat luar biasa. Karena ternyata efek samping yang paling mengerikan dari konsumsi obat kolesterol secara terus-menerus, Bapak Ibu, itu adalah mempengaruhi enzim Q10. Ya. Jadi enzim Q10 ini adalah enzim yang
digunakan untuk energi sebagai penggerak jantung, Bapak Ibu, ya, untuk memompa jantung. Sehingga akhirnya banyak kejadian jantungnya ini berhenti karena efek samping, ya, karena efek samping dari konsumsi obat. Jadi misalnya kita lihat ada beberapa kasus tiba-tiba orang yang olahraga kemudian jantungnya terhenti. Itu karena memang kekurangan koenzim Q10, dan biasanya atau seringkali itu disebabkan karena penggunaan obat-obatan apa tadi, penurun kolesterol yang jangka panjang. Nah, ini yang kita juga perlu pahami, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian VCO ini meningkatkan kolesterol? Karena kolesterol sendiri ada dua macam kan Bapak Ibu. Ada yang namanya HDL, ada yang namanya LDL, ada yang namanya trigliserida. Nah, ini yang nanti perlu kita perhatikan adalah perbandingan antara HDL, LDL, dan trigliseridnya. Ini yang jauh lebih penting. Jadi kalau terkait kolesterol, jangan hanya melihat kolesterol total, ya. Jadi nanti tolong dilihat juga perbandingan HDL, LDL, dan trigliserid. Itu yang jauh lebih akurat sebenarnya. Karena ini sendiri namanya penyakit sindrom metabolik. Ya, mungkin kapan-kapan kita akan bahas ya terkait sindrom metabolik. Itu ada 5 parameter sebenarnya. Ya, jadi yang parameter yang paling penting itu jangan hanya melihat kolesterol total, tetapi harus melihat parameter-parameter kolesterol yang lebih dalam. Kemudian ditanya, apakah kolesterol itu dengan konsumsi VCO meningkatkan kolesterol? Ya sebenarnya kalau saya jawab tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau kolesterol itu kebanyakan itu diproses atau dikumpulkan dari akumulasi karbohidrat yang tinggi dan gula, Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan karbohidrat tinggi itu sebenarnya setelah melebihi ambang kebutuhan kita itu langsung diubah menjadi lemak juga, Bapak Ibu. Nah, sedangkan VCO itu rantai lemaknya rantai lemak menengah yang sebenarnya langsung dibakar atau langsung dijadikan sebagai energi. Itu sebenarnya konsep dari VCO. Kenapa kok VCO ini sebagai lemak yang sehat atau minyak yang sehat? Karena dia akan diprioritaskan untuk diolah menjadi energi secara langsung. Ya, itu mudah-mudahan menjawab. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Silakan mungkin Ibu Ermita Fatma bisa ini silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Maaf saya sebenarnya terlambat ini, jadi saya nggak monitor dari tadi, padahal saya menunggu udah berapa lama saya tunggu ya, tapi akhirnya terlambat. Jadi yang ingin saya tanyakan, maaf kalau ini tidak sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi sebelum ini ya. Saya sering membuat VCO, cuman aneh Pak, dengan perlakuan yang sama, terus hasilnya ada yang putih bersih seperti air ya, bening seperti air, ada yang nggak kekuningan. Itu kenapa? Kemudian juga apakah manfaatnya atau kandungannya akan berubah juga dengan perubahan warna tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, Bu Ermita masih monitor ya. Boleh sharing proses pembuatan VCO-nya dengan metode apa, Ibu? Fermentasi alami, Pak. Tidak ada penambahan apapun. Jadi dari santan ya, Ibu diamkan 24 jam? Ya. Oke. Jadi sebenarnya metode VCO ini ada 3-4 macam sebenarnya. Memang metode yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah itu adalah metode fermentasi yang Ibu Ermita lakukan. Ya, selain itu kan ada metode sentrifugal, ada metode press, ya, ada wet proses, ada dry proses. Jadi kalau wet proses itu prosesnya dari santan, ya. Ada yang dry proses. Kalau dry proses itu diprosesnya dari kelapa parut, jadi kering, tidak dijadikan santan, itu ada. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya Bu Ermita, kenapa kok kualitas dari VCO yang Ibu hasilkan kadang-kadang warnanya bening, kadang-kadang tidak bening? Karena memang faktornya banyak, Ibu. Apalagi kita melakukan produksinya secara manual, yang pertama pasti dari bahan baku dulu. Bahan baku yang berbeda asal ya, berbeda sumber kelapanya ya. Jadi kelapa-kelapa yang dari daerah dekat dengan pantai, dengan kelapa yang ada di gunung, itu berbeda, Bu, ternyata karakternya. Ya, dari kemudian itu dari sumber bahan bakunya bisa berbeda.
Kemudian yang kedua, ternyata faktor yang cukup penting di dalam proses PCO secara apa tadi namanya? Fermentasi ya. Fermentasi ya. Itu adalah suhu, Ibu. Ya, jadi baik suhu santan ataupun suhu lingkungan itu sangat mempengaruhi ternyata. Jadi ketika suhunya ini cenderung dingin, itu seringkali VCO-nya tidak banyak atau seringkali bisa gagal karena suhunya terlalu dingin. Jadi kita memang perlu suhu yang sedikit hangat ketika melakukan proses fermentasi. Kenapa kok hangat? Karena memang kita kan minta bantuan sama bakteri ya untuk menjalankan fermentasi ini. Nah, bakteri itu memang akan terbantu prosesnya ketika hangat. Itu kira-kira penjelasannya Bu Ernita. Tetapi secara umum itu bisa dikonsumsi selama rasanya enak, kemudian selama tidak ada aroma-aroma yang aneh ataupun mengganggu, itu apa namanya bisa Ibu gunakan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sudah cukup jelas ya, tadi ada beberapa pertanyaan juga. Tentunya peserta yang hadir di webinar kali ini sangat antusias ya Pak Anas. Dan mungkin nanti jika ingin berkonsultasi, mungkin Pak Anas bisa share kontaknya ya di kolom chat seperti itu. Dan silahkan juga Bapak dan Ibu, saya mengingatkan sekali lagi untuk klik link absensi yang sudah kami share juga ya. Baik, kami rasa sudah cukup ya Pak Anas ya. Ya, terima kasih. Ya, dan juga ini Pak Anas untuk pengumuman door prize nih, ini kira-kira diumumkan kapan nih Pak Anas? Wah, nanti jam berapa ya? Habis tarawih kali ya, nanti saya cek dulu ya. Ya, baik Pak Anas. Nanti teman-teman yang belum ini silakan isi linknya ya, linknya masih ada nggak? Atau perlu di-share ulang itu linknya? Ya, kira-kira ada beberapa yang masih belum bisa ya Pak ya tadi. Saya tulis di itu aja deh, saya tulis di chat aja deh. Ya, daripada boleh. Nanti ini teman-teman nggak kebagian, silakan itu diisi absennya. Kemudian silakan kalau mau ikutan door prize, mudah-mudahan dapat takjil. Tapi takjilnya buat takjil besok berarti ya. Kalau hari ini udah mau buka ini, saya juga udah siap-siap mau berbuka juga teman-teman semua. Iya. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu ya Pak Anas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa, webinar dengan judul Cara Memilih dan Mengkonsumsi VCO yang Tepat untuk Kesehatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Pak Anas Ahmad. Terima kasih juga Pak Indra Spaim sudah menemani sampai akhir, serta Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir. Semoga acara kita pada sore hari ini bermanfaat dan menimbulkan kolaborasi dari para pelaku usaha. Sampai jumpa di lain kesempatan, selamat berbuka puasa, dan sebelum ditutup, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami tim Gamal Institute izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.